Shalom dan selamat pagi kepada hamba Tuhan yang dikasihi. Pembacaan kita yang pertama pada kali ini terdapat di dalam 1 Samuel 20 ayat 18 hingga 23. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, "Besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kau katakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak akan ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya." Shalom dan selamat pagi. Pembacaan kita yang kedua terletak di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 hingga 17. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekian. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada pagi hari ini kita masih dapat beribadah secara online. Di mana saja pun kita beribadah pada pagi hari ini, saya percaya Roh Kudus Allah ada berserta dengan kita semua. Amin. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan. Come on. Oh
Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum kita memberi, saya persilakan hamba Tuhan untuk berdoa bagi pemungutan uang persembahan. Oke, jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk pemberian kasih pada pagi hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, segala puji hormat syukur kami naikkan bagimu, karena pada pagi hari ini kami seluruh jemaat SIB Pakan Ranau siap memberi persembahan, namun terlebih dahulu kami akan mengucap syukur karena berkat kemurahan Tuhan yang mana Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur dengan kebaikan Tuhan, kesehatan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk kami semua. Kami mau berdoa setiap tangan-tangan kami yang sudah siap memberi pada pagi hari ini, karena Tuhan memberkati kami semua. Bahkan mereka yang berkekurangan juga Tuhan akan memberkati mereka, supaya di masa-masa akan datang juga mereka dapat memberi. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Karena Kau Yesus gunung batu dan keselamatan kami, hanya di dalam-Mu kami percaya Tuhan. Thank you Lord. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan bersama. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh, terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Sekali lagi kita tinggikan Tuhan. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh, oh. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Oh, oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa di syurga, pada pagi hari ini kami mau menyembah-Mu. Kami naikkan segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu yang layak menerima segala pujian dan hormat syukur. Thank you. Mari kita naikkan lagu ini bersama. Ya Tuhanku, Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan. Kepadamu Yesus, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan.
Shalom dan selamat pagi teman-teman yang saya kasihi. Kita berterima kasih kepada tim Indilowi yang telah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan pada pagi ini. Kiranya ini telah mempersiapkan kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Baik, sementara kita menantikan SOP dari ICIB Pusat, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Dan mungkin ada di antara teman-teman yang sekarang ini berada di sekolah, tempat kerja, atau sedang berpergian. Terima kasih karena kesetiaan kalian mengikuti ibadah online gereja kita. Kesetiaan Anda adalah komitmen Anda terhadap panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Buat para bapak, saya ingin mengucapkan Happy Father's Day. Kalian adalah hero dalam keluarga Anda. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi Anda dengan berkat-berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada hari-hari yang telah berlalu. Dan saat ini ya Tuhan, tiba waktu bagi kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan kami biar kami mampu mendengar, memahami, dan kami siap untuk mempraktikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, subtema firman Tuhan pada kali ini adalah hal terbesar dalam kekristenan. Sebelum saya mengupas tentang hal terbesar dalam kekristenan, saya ingin menyegarkan ingatan kita tentang dasar dari kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam mempraktikkan dan menghidupi iman kita. Kita mengakui tentang beberapa perkara. Yang pertama, kita mengakui kedaulatan Allah. Kita mengakui bahwa Allah berdaulat di dalam kehendaknya untuk melakukan segala kebaikan dalam dan bagi ciptaannya. Yang kedua, kita berpegang teguh kepada 5 solah ataupun 5 tiang iman. Solah yang pertama adalah solah Garcia ataupun hanya oleh anugerah. Keselamatan yang kita miliki ataupun yang diperoleh oleh manusia itu adalah semata-mata karena anugerah dari Allah sendiri. Yang kedua adalah sola fide ataupun hanya oleh iman. Yang dimaksudkan di sini adalah iman yang menyelamatkan. Apakah iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan adalah berbicara tentang keyakinan kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal yang diutus untuk mengerjakan karya keselamatan, untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Dan kita beriman tentang ini. Yang ketiga adalah sola scriptura. Kita percaya bahwa hanya Alkitab sebagai sumber utama daripada keyakinan dan pengajaran yang kita pegang sebagai dasar kepercayaan kita, sebagai suatu panduan bagi kita untuk menjalani kehidupan. Yang keempat adalah sola Christo. Ini berbicara tentang hanya Kristus. Hanya melalui Kristus saja keselamatan itu diperoleh. Tidak ada jalan keselamatan di luar Kristus. Dan yang kelima, ini adalah Solidio Gloria yang berbicara tentang kemuliaan hanya bagi Allah. Artinya segala sesuatu yang telah dikerjakan di dalam karya penyelamatan, keselamatan manusia, itu adalah hanya untuk kemuliaan Allah sendiri. Di dalam kedaulatan kehendaknya, Dia berhak untuk menentukan, menetapkan orang-orang yang Dia selamatkan. Perkara yang ketiga yang kita akui sebagai dasar dari kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan itu disingkatkan dengan akronim TULIP. Apakah
sebutan penuh dari tulip ini. Yang pertama, total depravity, yang berbicara tentang kerusakan total, keadaan manusia yang telah rosak sepenuhnya oleh karena dosa. Dan ini kita warisi daripada Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seluruh bangsa ataupun seluruh umat manusia itu telah jatuh dan telah rosak total oleh dosa dan memerlukan penyelamatan. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memerlukan sesuatu yang di luar dari dirinya, di luar daripada keupayaan manusia itu sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Dan oleh karena kerosakannya ataupun kesan daripada kerosakan yang dialami oleh manusia ini, maka Allah telah merencanakan penyelamatan melalui Yesus Kristus. Yang kedua, unconditional election, yang bermaksud pemilihan tak bersyarat. Di dalam kedaulatan kehendak Allah, Dia memilih sebahagian daripada sekian banyak manusia. Dia telah memilih dan menetapkan anak-anak ataupun orang-orang pilihannya untuk Dia selamatkan demi kemuliaannya sendiri. Yang ketiga, L, itu adalah limited atonement ataupun penebusan terbatas. Artinya kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah untuk menyelamatkan semua umat manusia, yaitu mereka yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri untuk menerima keselamatan. Manakala mereka yang binasa itu adalah karena Dia sendiri bertanggung jawab atas pilihannya untuk menolak keselamatan yang diberikan ataupun ditawarkan oleh Allah. Seperti mana yang dinyatakan di dalam firman Tuhan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus. Dan ada yang memilih untuk menolak Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Karena itu dalam huruf ataupun akronim yang berikutnya, huruf I atau sebutan penuhnya adalah irresistible grace, yang bermaksud anugerah yang tidak dapat ditolak. Ini berbicara tentang orang-orang yang telah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk menerima keselamatan. Dia pasti akan bagaimana caranya ataupun bila waktunya itu telah ditetapkan oleh Tuhan bahwa orang-orang ini akan menerima keselamatan. Sebab itulah kita percaya bahwa orang-orang yang menerima anugerah dari Allah, mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia telah diupayakan oleh Allah sendiri untuk mengangkat tangan dan menerima anugerah dari Allah, dan dia tidak akan menolak. Kita percaya bahwa anugerah Allah tidak dapat ditolak kecuali mereka yang memang benar-benar telah memilih untuk kebinasaan, mereka yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menuju kebinasaan mereka sendiri. Huruf yang seterusnya adalah P, perseverance of saints, yang bermaksud ketahanan orang-orang kudus. Artinya orang-orang percaya diberikan keupayaan ataupun kemampuan oleh Allah untuk tetap bertahan sampai akhir. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan akan dijaga, akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan dalam sepanjang hidupnya, sehingga dia mampu untuk tetap bertahan, tetap dapat bangkit daripada kejatuhan jika memang dia mengalami jatuh dan bangun. Nah, dalam kesempatan ini sangat baik bagi kita untuk merenungkan rumusan yang telah dibuat oleh pendeta Dr. Stepri, seorang
dosen ataupun seorang pensyarah dari Indonesia yang pada saat ini dia sedang memegang jawatan setiausaha Menteri Pendidikan Agama di Indonesia, salah seorang pendeta yang dipakai Tuhan untuk menjadi pemikir bangsa Indonesia. Dia telah menulis satu buku, suatu buku yang berbicara tentang keunikan teologiah. Dan di dalam buku tersebut dia telah memberikan satu rumusan berkenaan dengan keunikan teologiah ataupun iman Kristen berkenaan dengan Allah Tritunggal. Rumusan dari pendeta Dr. Stepri berkenaan dengan keunikan teologiah Kristen ini, dia merumuskan seperti ini. Keunikan teologi Kristen berasal dari keunikan Allah Tritunggal yang dipercaya dalam suatu sistem keyakinan teologiah yang konsisten, koheren, dan komprehensif, bahwa Allah adalah ataupun Allah Tritunggal adalah pertama Allah yang esa hakikatnya, the singular God, sekaligus Allah yang mazmuk pribadinya, the plural God, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ataupun singkatnya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, Allah Tritunggal adalah Allah yang jauh dan tak mungkin terjangkau oleh manusia, the transcendent God. Sekaligus, Dia adalah Allah yang dekat dan yang menjangkau manusia, the immanent God, di dalam Yesus saja. Yang ketiga, Allah Tritunggal adalah Allah yang tersembunyi, the hidden God, tetapi juga sekaligus Allah yang telah menyatakan dirinya, reveal God, di dalam dan melalui Yesus saja. Yang keempat, Allah Tritunggal adalah Allah yang tidak terbatas atau unlimited God, tetapi sengaja membatasi dirinya atau made himself nothing, di dalam dan melalui Yesus saja. Yang kelima, Allah Tritunggal adalah Allah yang berdaulat sekaligus Allah yang bermurah hati di dalam dan melalui Yesus saja. Yang keenam, Allah Tritunggal adalah Allah yang benar dan adil sehingga Ia pasti menghukum manusia karena dosa-dosanya, namun Dia juga adalah Allah yang penuh kasih yang mengganti hukuman itu di dalam dan melalui kematian Tuhan Yesus saja. Nah, ini sangat menarik karena ini menyatakan inti daripada teologia ataupun iman Kristen. Kalau berbicara tentang hal terbesar dalam kekristenan yang ada pada keyakinan ataupun yang ada pada iman kita, ini berbicara tentang suatu keunikan yang tidak ada pada agama lain, yang tidak ada pada agama apapun di dunia, yang hanya ada di dalam agama kita, yang ada hanya pada kekristenan. Yang pertama, hal terbesar dalam kekristenan yang tidak ada pada agama lain adalah keselamatan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Demikian juga dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Satu-satunya agama yang di dalamnya dijamin keselamatan itu adalah agama kita. Dinyatakan dengan sangat jelas di dalam Alkitab bahwa satu-satunya jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia ini, tidak kira siapapun dia berasal dari mana sekalipun, satu-satunya jalan keselamatan menuju ke sorga
ke dalam hidup yang sempurna, itu hanya melalui Yesus Kristus. Jika ada teman-teman yang di luar sana yang sekarang ini sedang mengikuti khotbah ini dan masih ragu-ragu, sedang berkira-kira ataupun sedang mempertimbangkan agama apakah atau iman yang bagaimana, iman kepada siapakah yang harus kita berikan supaya kita memiliki keselamatan. Hari ini saya ingin nyatakan dengan tegas, dengan jelas kepada kita bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu adalah melalui Yesus Kristus. Hal terbesar dalam kekristenan adalah keselamatan. Yang kedua, hal terbesar dalam kekristenan yang tidak ada pada agama lain, di dalam agama apapun di dunia ini adalah kedamaian. Barangkali agama-agama yang lain menawarkan tentang damai sejahtera. Tetapi biasanya yang mereka tawarkan adalah kedamaian itu dapat dicapai melalui melakukan kebaikan-kebaikan, memberikan sedekah, ataupun melakukan ibadah siang dan malam. Bagi mereka ini akan memberikan mereka kedamaian. Tetapi ingin saya tegaskan di sini bahwa kedamaian yang berasal daripada usaha manusia, siapapun dia, agama apapun, kedamaian yang sedemikian rupa adalah kedamaian yang palsu semata-mata. Karena satu-satunya kedamaian yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu ada di dalam kekristenan, dan ini merupakan hal yang terbesar di dalam kekristenan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para murid saat beberapa waktu dia akan disalibkan, dia akan menyelesaikan karya penyelamatan. Dia sudah menyampaikan pesan kepada para murid. Dia katakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena kita juga gentar hatimu. Allah kita juga disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Roh Kudus menyertai kita seumur hidup, dan ini merupakan penghiburan buat kita untuk memberi keberanian dan memberikan kita keyakinan untuk menempuh kehidupan ini. Damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Yesus ini kepada para murid, ini juga yang kita warisi sampai saat ini. Apabila kita berjalan di dalam dunia yang penuh pancaroba ini, dengan segala macam tentangan zaman yang sedang terjadi, yang coba untuk menawar kita supaya menjadi tawar, yang coba untuk memberikan kedamaian yang palsu kepada kita. Mari kita pegang ini baik-baik, bahwa damai sejahtera yang sebenar itu ada di dalam iman kita, ada di dalam Kristus saja. Dia telah memberikan kita damai sejahtera. Roh Kudus menyertai kita, Allah beserta dengan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, itu kita lakukan di dalam damai sejahtera yang sejati yang diberikan oleh Allah kita. Hal terbesar dalam kekristenan adalah kedamaian yang sejati. Yang ketiga, hal terbesar dalam kekristenan yang tidak ada pada agama-agama lain di dunia ini adalah Kristus. Kristus adalah satu-satunya inti dan kebenaran yang bukan sahaja coba untuk ditolak oleh manusia dengan sungguh-sungguh, ditolak oleh dunia dengan sungguh-sungguh, tetapi juga menyatakan tentang suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal, bahwa Kristus adalah Tuhan kita dan melalui Dia kita diselamatkan. Dan sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan, Allah telah menawarkan keselamatan, dan satu-satunya jalan keselamatan yang Dia berikan adalah melalui Yesus Kristus.
Kekristenan tanpa Kristus adalah kepalsuan. Kata Kristen itu intinya dari kata Kristus, sedangkan di ujung kata Kristen, an, itu merujuk kepada para pengikut. Lalu kalau Kristus ataupun Christ itu dihilangkan, yang tinggal hanya an, maka yang tinggal itu adalah manusia biasa ataupun pengikut-pengikut. An ini adalah manusia-manusia yang memiliki keterbatasan, yang tidak sempurna. Sehingga apa saja yang mereka keluarkan dari pemikiran mereka, itu semua adalah terbatas dan tidak mungkin membawa kepada kesempurnaan. Hanya pemikiran-pemikiran, sebaik apapun, sebijak apapun rencana yang ada pada manusia, itu adalah harapan yang semu dan tidak memberikan apa-apa jaminan. Tetapi jika kita berpegang kepada Christ ataupun Kristus, ini adalah inti, ini adalah kebenaran yang sejati, yang menjadi dasar, yang menjadi batu karang di dalam kehidupan kita, yang menjadi dasar dan batu karang bagi kekristenan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini dijelaskan oleh Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus, bahwa yang dia maksudkan itu adalah dirinya sendiri. Dia mau menyatakan bahwa engkau adalah Petrus, di atas dasar ini aku mendirikan jemaatku. Yang dia maksudkan adalah dirinya sendiri. Yesus Kristus sendiri menjadi batu karang, menjadi dasar kepada gereja. Teman-teman yang saya kasihi, hal terbesar dalam kekristenan adalah Kristus sendiri. Dia menjadi inti di dalam iman kepercayaan kita. Keselamatan, kedamaian, dan Kristus adalah keunikan yang tidak ternilai dan yang tiada tandingannya. Kiranya penyegaran atau pemberitaan firman Tuhan pada hari ini memberikan semangat buat kita untuk menempuh hari-hari yang mendatang. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa yang baik, sekali lagi kami datang kepada Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengetahui bahwa kekristenan bukanlah apa-apa tanpa Kristus di dalamnya. Kristus adalah satu-satunya inti dan kebenaran daripada seluruh maksud daripada kekristenan. Kami mengetahui pada hari ini hal yang terbesar di dalam kekristenan itu berbicara tentang keselamatan, tentang kedamaian, dan tentang Kristus. Kiranya kami diteguhkan dan disegarkan kembali oleh firman-Mu ini, sehingga kami semakin yakin hidup sebagai anak-anak Tuhan yang kekal dalam pemeliharaan Allah, dengan berkat-berkat yang terus melindungi kami, karena Engkau pemilik kami, Engkau mengasihi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Jumpa lagi.